warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah dulu ya yang sudah masuk di Zoom. Nah, Kevin. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini lancar dan anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Bu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Ya, Faris, dipimpin berdoa, nak. Berdoa mulai. Terima kasih Faris yang sudah memimpin berdoa untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Terima kasih anak-anak sudah sangat bagus menyanyikan lagu Garuda. Berpesan anak-anak karena sudah kelas 5, anak-anak tetap semangat ya, tetap rajin belajar. Ya, jadi semoga pandemi ini segera berakhir, virus corona segera lenyap dari muka bumi. Bentar. Hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Mana suaranya? Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar di PowerPoint, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan cerita dengan runtut. Yang kedua, dengan kegiatan berkarya, siswa dapat membuat contoh satu aneka gambar cerita sesuai kalimat penggalan cerita dengan benar. Dengan mengamati media PowerPoint, siswa dapat menganalisis pantun nasihat berdasarkan ciri-ciri pantun dengan benar. Dengan melihat tayangan video pembelajaran tentang pantun, siswa dapat membaca pantun sesuai lafal dan intonasi dengan benar. Terakhir, dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah hewan, siswa dapat mengevaluasi berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah. Anak-anak, coba dilihat ini gambar apa ya? Gambar orang membaca, Bu. Membaca buku. Gambar orang membaca buku. Karena dari membaca kita dapat pengetahuan baru. Di sini coba perhatikan, ada cerita bergambar. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungan Raja Siput. Mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Nah, berdasarkan teks cerita tersebut, siapa yang memiliki sikap sombong? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kancil, pinter sekali. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang kancil dan apa? Siput. Si kancil dan siput. Kancil dan siput. Nah, cerita itu termasuk cergam anak-anak. Ya, jadi cergam apa itu cergam? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar.
cerita berkembang. Betul sekali. Nah, cergam adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, bagaimana cara membuat gambar cerita itu? Langkah yang pertama adalah, nah begini ya cara langkah-langkah membuat gambar cerita, yaitu menentukan ide atau tema dulu, temanya apa. Yang kedua, tokoh-tokohnya ditentukan. Mau cerita tentang apa, ditentukan tokohnya dulu. Tokoh itu ada dua anak-anak, tokoh utama dan tokoh figuran atau pembantu. Yang ketiga, membuat alur cerita. Alur ceritanya seperti apa nanti jalan ceritanya. Dan yang keempat, memulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dengan si Tanjil dan si. Sekarang Bulia ingin bertanya, kira-kira hewan yang ada di lingkungan sekitarmu itu hewan apa saja anak-anak yang pernah anak-anak temui? Kucing, apalagi? Ayam. Nah, tentu saja hewan juga mempunyai organ peredaran darah anak-anak. Kalau manusia, organ peredaran darahnya apa anak-anak? Jantung, pintar. Selain jantung, apa lagi? Organnya? Pintar, anak-anak sudah ingat. Burung dan kucing, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, anak-anak sama dengan manusia, karena hewan itu adalah makhluk hidup, artinya hewan pun bisa mengalami gangguan organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah gangguannya pada ingat apa? Yaitu namanya amoebiasis, anak-anak. Anak-anak, cara menjaga kesehatan peredaran darah itu bisa diungkapkan dengan pantun. Ya, mempunyai pantun. Akhir pekan pergi ke pasar dan si lewat bawa penjahat. Jika ingin peredaran darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, siapa yang tahu ini termasuk jenis pantun apa, yo? Pantun nasihat. Pinter. Pantun nasihat. Nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral pekerti. Jadi memberikan pesan moral dan budi pekerti. Buah pepaya, buah rambutan dibawa Umay untuk minum obat. Pertama-tama saya ingin aturkan Assalamualaikum sobat. Buah rambutan, buah nangka dibawa Amal untuk Najwa. Kenalkan, nama saya Rozika. Salam kenal untuk kalian semua. Tugasnya tadi yang sudah Bulia share di grup WhatsApp anak-anak membuat atau mengerjakan tugas LKPD anak-anak ya. Jadi yang LKPD-nya itu ada 3 anak-anak. Kira-kira paham tidak anak-anak tugas LKPD-nya? Ya, anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah jika mengalami kesulitan. Ya, setelah itu anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang Bulia kirim di grup. Nanti anak-anak mengklik linknya dan mengisi tugasnya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja, yo? Siapa yang bisa angkat tangan? Gambar cerita. Gambar cerita. Pinter. Yang kedua, Pantun nasihat.
Bantu nasihat, pinter. Yang ketiga, gangguan. Gangguan apa, Nana? Gangguan? Iya, gangguan organ peredaran darah pada pinter. Yang mengalami kolesterol. Pinter anak-anak. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Anak-anak merasa senang atau sedih mungkin? Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah bergabung di Zoom. Semoga nanti kita bisa sekolah kembali. Tadi Amin. ada yang nulis pengen sekolah gitu ya. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah Gundul Gundul Pacu. Bisa? Bisa. Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Gundul gundul pacu. Terima kasih. Pembelajaran kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.